Dikatakan tadi Mas Burhan, wah kalau Gerindra ini aman ini karena apa ya? Karena memang Gerindra diajak masuk ke kabinet atau karena kualitas ini? Kalau memang aman, jangan-jangan ditambah ini bagaimana, Mas Andre? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini kewenangan presiden, terserah Pak Presiden saja. Kalau memang dianggap baik, lalu kinerjanya bagus, kader kami bagus, lalu ada permintaan ya kita kembalikan ke Pak Presiden. Tapi yang jelas sekarang fokus kami adalah bekerja. Pak Prabowo dengan Pak Bang Edi Prabowo tentu bekerja keras sekarang di kabinet. Kami di DPR pun bekerja keras. Dan di DPRD tingkat 1, tingkat 2 pun bekerja keras. Karena rakyat itu sekarang butuh kerja-kerja nyata para politisi gitu loh. Jadi jangan bicara kursi lagi. Kalau saya sih masih optimis ya bahwa yang disampaikan Presiden itu adalah kritik Presiden kepada para menterinya agar bekerja lebih baik lagi, lebih keras lagi. Bukan sinyal pergantian. Kalau menurut analisis saya. Gitu. Nah ini dia nama-nama menteri dari partai politik pemirsa. Ini komposisinya dari PDIP. Ini dia saya hadirkan kepada Anda. Mulai dari Siska, Pramono Anung, bahkan ini untuk Golkar pemirsa. Ada beberapa nama yang saya tampilkan pemirsa. Segala sesuatu bisa terjadi. Memang ini merupakan hak prerogatif dari Presiden untuk memosisikan siapa yang kemudian nanti akan diresafel jika terjadi. Atau mungkin nanti akan tetap dipertahankan jika memang terjadi reshuffle. Bahkan untuk PKB pemirsa ini nama-nama menterinya saya hadirkan juga untuk P3. Ini ada nama dari Suharto Monoarfa. Mungkin Mas Burhan kalau untuk tadi katanya Gerindra aman ya. Kalau untuk P3 ini bagaimana? Aman tidak atau jangan-jangan ada penambahan? Kan P3 loyal ke Presiden. Bagaimana? Kalau dari sisi aman untuk tidak direshuffle iya. Karena P3 kan bagaimanapun partai yang sejak awal mendukung Presiden, terutama di Pilpres 2019, dan jatahnya cuma satu menteri di bagian Bappenas dan 1 wakil. Jadi kalau dikurangi sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau ditambah itu terkait dengan komposisi kekuatan di DPR. Nah ini kita harus akui P3 perolehan kursinya tidak sebesar Gerindra misalnya. Jadi dalam soal kalkulasi penambahan atau pengurangan itu sangat terkait juga dengan komposisi kekuatan politik di parlemen. Mas Owi, kalau misalnya dilihat ini adalah kemungkinan, mungkin ini adalah saat yang tepat jika ingin menambah menteri ini. P3 gencar tidak mengusung nama menteri lainnya? Jangan 1 lah, Gerindra aja 2. Bagaimana Mas Owi? Awi cocok sekali lagi itu hak prerogatif dari Pak Jokowi ya. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Burhan kita 19 kursi, tetapi kalau dibalik itu menjadi rasa 91 itu. Kan guyonnya seperti itu. Tetapi begini, kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu akan dimaksimalkan oleh kader-kader terbaik P3 yang duduk di parlemen. Apalagi hari ini Kepala Bappenas memiliki tanggung jawab yang cukup besar, salah satunya terkait dengan rencana pemindahan ibu kota yang sudah direncanakan tetapi terkendala karena pandemi COVID-19, sehingga sekarang terfokus pada pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Kalaupun yang disampaikan Pak Jokowi ekspresi kekecewaannya tingkat tinggi, kami melihat itu sebagai pelecut bagi para menteri, mengingatkan para menteri untuk bekerja on the track, untuk bekerja lebih maksimal lagi. Karena situasi sekarang situasi yang extraordinary, butuh langkah-langkah yang luar biasa untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan maupun ancaman dari krisis ekonomi. Nah kalau misalnya semua kalau ditanya, ibaratnya istilahnya malu-malu kucing ya Mas Burhanuddin tadi, ya hak prerogatif Presiden. Tapi sebagai pengamat politik pasti tahu yang di balik layar yang biasanya terjadi itu apa. Karena memang invisible hand, tangan-tangan ini pasti akan menentukan juga bagaimana Presiden akan memikirkan siapa dipertahankan, siapa dikeluarkan, dan bagaimana Mas Burhan? Ya kalau kita membaca pernyataan politisi itu jangan yang di depan publik. Jadi jangan yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Jadi kalau ditanya pada Caca, pasti jawabannya itu hak prerogatif Presiden. Tetapi kalau ditanya di belakang layar, yang offline, yang off air, itu pasti jawabannya berbeda. Jadi
yang original justru yang off air, bukan yang on air. Oke, kalau kondisinya sekarang pandemi ini mungkin menjadi pertanyaan acuan untuk ketiga teman saya di sini. Lebih baik mempertahankan menteri-menteri dari partai politik karena komposisi politiknya, atau memasukkan mereka yang merupakan akademisi atau ahlinya sehingga masalah pandemi bisa selesai. Lebih baik mana, Mas Burhanuddin? Kalau kita lihat komposisi kabinet terakhir di periode kedua ini, itu komposisi dari partai politik sudah besar. Ya, belum lagi termasuk kalangan profesional tanda kutip, ya, yang pada dasarnya adalah titipan partai politik. Wow. Jadi kalau kita masukkan itu proporsinya udah lebih dari 50%. Jadi menurut saya untuk bertambah jatah buat partai politik di kabinet sepertinya sulit. Tetapi kalau misalnya ingin menitipkan profesional, tanda kutip, yang dianggap kesannya non-partisan, tetapi pada dasarnya ekstensi dari kepentingan partai politik, itu mungkin masih bisa, gitu ya. Tetapi begini, sedikit saja. Kalau kita mengacu pada pengalaman banyak negara, itu sudah banyak reshuffle. Di tengah pandemik di Brazil, di beberapa negara Eropa, itu biasa. Jadi reshuffle itu bukan extraordinary. Justru yang kita cermati dari pernyataan Pak Jokowi kemarin, rapat tanggal 18 yang dipublikkan gitu ya, di tanggal 28 Juni adalah pernyataan pertaruhan reputasi politik siap mengambil kebijakan extraordinary. Nah, extraordinary ini apa? Bukan reshuffle menurut saya. Karena kalau reshuffle itu bukan extraordinary, itu bagian dari kewenangan Presiden Jokowi. Jadi pertanyaan yang patut untuk kita tunggu adalah kebijakan extraordinary apa yang mau dilakukan Pak Jokowi. Oke. Nah sekarang Mas Arief, kalau misalnya kondisi seperti ini, menteri dari partai sudah cukup gemuk, kalau yang dikejar adalah kinerja untuk mengatasi segala permasalahan di tengah pandemi, bagaimana kalau kemungkinan yang dari partai politik dikurang-kurangi, yang benar-benar ahlinya dimasukkan, bagaimana? Emang ahli lebih jago dari orang partai? Kan tadi sudah kami sampaikan sejak awal, kalau di PDI Perjuangan, ya arahan dan perintah dari partai adalah agar mereka bekerja sampai pingsan, mati-matian, ya, profesional. Jadi supaya kita, tadi saya sudah menyinggung, supaya tidak ada lagi dikotomi menteri parpol, menteri non parpol, ini seakan kabinet orang-orang pinter, apa semua sama-sama bisa hebat, semua sama-sama bisa tidak hebat juga, begitu. Jadi tergantung kepada kinerja masing-masing, dan saya kira ini menyangkut kapasitas, kapabilitas, track record ya. Nah, kelebihannya kalau menteri dari parpol kan jelas pengawalannya. Yang ngawal banyak orang, mulai dari partainya, fraksinya, dan selanjutnya. Mengawal untuk apa? Untuk memastikan kinerjanya lebih hebat, lebih bagus, kerjanya lebih keras ya. Kalau perlu sampai pingsan kalau ahli berarti nggak ada yang ngawasi. Kenapa? Kalau ahli nggak ada yang ngawasi. Coba dilihat aja. Nanti teman-teman di komisi-komisi itu bisa mengevaluasi apakah yang katanya para ahli itu hebat-hebat atau enggak kerjanya. Keluar juga ya, ini yang dipimpin adalah ya barisan yang disebut birokrasi. Ya kan? Birokrasi itu membutuhkan kepemimpinan, ada leadership ya, bukan sekedar orang pintar kan begitu. Orang pintar udah banyak di Indonesia. Yang mau kerja mati-matian ikhlas ya. Baik, gitu curahan nanti dari PDIP. Bagaimana Gerindra? Kalau dibanding-bandingkan, lebih baiklah dari ahli aja. Jadi gini, jangan memarginalkan bahwa orang dari partai itu tidak profesional atau tidak punya kemampuan. Banyak kader-kader partai politik itu yang memang punya kapabilitas dan profesionalitas gitu loh. Ini kadang dikotomi ini seharusnya sudahlah Cak. Iya. Karena kita lihat di kinerja ya, mohon maaf ya Cak. Banyak juga menteri-menteri yang katanya profesional, tapi setelah diberikan amanah, malah bikin blunder terus gitu loh. Ya bahkan di saat wabah COVID, dia ngumpet gitu loh. Ya, mohon maaf, contoh, saya kasih contoh saja ya. Kita di DPR waktu di saat COVID-19 ini, kita tanya, kemana Menteri Pendidikan? Karena ibu-ibu, Caca juga pusing kan, gimana kepastian anaknya, apakah tetap libur, atau sekolah secara virtual, atau ada isu tahun ajaran baru akan dimulai. Lama kita menunggu. Pak Menterinya ngumpetlah di mana? Jadi memimpin, ini sampaikan Mas Arief, memimpin kementerian itu tidak cukup pintar, tidak cukup milenial. Ya, tapi punya leadership, ya, punya kapasitas dan nyali untuk tampil, bicara. Gitu loh. Ya, nyali ya. Betul itu loh. Oke, Mas Owi, bagaimana kemudian pendapatnya dari P3 seperti apa? Ya.
Ya, di dalam partai itu banyak orang-orang pinter, orang-orang mumpuni yang juga profesional. Jadi profesional itu jangan dilihat background dia partai atau tidak. Jadi tapi pada kemampuannya. Kami ambil contoh di internal P3 misalkan. Kepercayaan Pak Jokowi kepada PLT Ketum P3 memimpin Kepala Bappenas itu sekaligus menunjukkan bahwa profesionalisme beliau, keilmuan beliau, kemampuan beliau diakui gitu. Jadi belum tentu juga yang tidak berbackground politik itu lebih bagus dari kinerja menteri-menteri yang berasal dari parpol. Kalau kita lihat di masa pandemi sekarang ini, justru yang berjibaku, yang tidak terbatas dengan situasi yang ada, justru banyak menteri-menteri yang berasal dari partai politik justru berada di garda terdepan. Oke. Nah, Mas Burhan, kalau ditanya dibandingkan nih menteri profesional sama menteri partai politik, memang agak sensi. Bahkan dibilang Mas Aribo sampai pingsan menterinya bekerja, meskipun belum ada liputannya ya. Mas Burhan, bagaimana? Iya, saya sebenarnya sepakat ya. Kalau kita membedakan kabinet itu bukan dari sisi apakah profesional lawan partai, karena itu definisi yang menurut saya tumpang tindih. Ada banyak profesional yang berada di bawah lindungan partai politik dalam pengertian menjadi bagian dari aktivis atau kader partai. Ada juga kalangan non partai yang menjadi menteri yang mungkin tidak profesional amat gitu ya, tapi lebih karena faktor kedekatan misalnya atau patronase. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah ukurannya adalah apakah menteri itu bagian dari kabinet teknokratik, ya, menteri teknokratik, menteri ahli, bahkan kabinet atau tidak. Ukurannya profesional bisa di dalam partai, bisa di luar. Nah karena itu untuk mengukurnya, saya kira presiden punya mata dan telinga yang ukurannya sangat teknokratik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya tidak semata-mata dilihat dari afiliasi politiknya, tapi ukuran-ukuran yang clear and clean. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Tapi mungkin intinya di sini Mas Burhan, kalau memang reshuffle kabinet ini terjadi, akan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan bangsa di tengah pandemi corona, atau jangan-jangan punya masalah baru ini, ketidakstabilan di kabinet karena ada yang merasa keberatan ketika dikeluarkan, terutama dari partai politik. Bagaimana Mas Burhan? Ya, memang ada plus minusnya ya. Minusnya kalau terjadi reshuffle adalah menteri baru akan memulai dari nol. Karenanya untuk meminimalisirnya, menteri hasil reshuffle itu jangan yang betul-betul new kid on the block. Harus betul-betul orang yang punya pengalaman. Ya, jangan coba-coba jadi menteri, gitu ya. Jangan hanya sekedar menteri menjadi ajang pembelajaran. Jadi harus langsung ngegas gigi 9, saya begitu ya, supaya tidak ketinggalan tantangan. Nah, plusnya kalau terjadi reshuffle, mengembalikan kepercayaan publik. Karena bagaimanapun ada gap yang sangat tajam antara approval terhadap presiden dengan approval terhadap menteri. Gapnya itu jauh sekali, Caca. Ada kurang lebih sekitar 17%. Itu signifikan sekali. Jadi approval rating Pak Jokowi memang turun dibanding sebelum pandemik, tapi tidak signifikan. Nah, penurunan kepercayaan terhadap menteri itu signifikan sekali dari 71% menjadi 55%. Jadi ada tren turun yang patut segera direm. Dan salah satu caranya adalah memberi semacam sinyal kepada publik, menteri yang dianggap bisa keluar dari suasana bisnis as usual. Nah ini kan kritikan Pak Jokowi kemarin ya. Situasi krisis tapi menterinya pakai cara pandang normal, nah itu nggak masuk tuh. Apapun itu mungkin untuk memuaskan publik pastinya, bukan hanya kemudian dari komposisi partai politik. Terima kasih Mas Burhan, Mas Owi, Mas Arief, dan juga Mas Andre. Kita tunggu nih, biasanya kalau angin makin kencang bisa jadi kemudian hilang isunya atau mungkin benar-benar terjadi.